Semua orang pasti pernah merasa sendirian. Orang-orang mungkin sama-sama pernah terluka, sama-sama belajar bertahan, hingga akhirnya kita saling memahami tanpa harus menjelaskan. Nah, jadi ceritanya tuh ada seorang anak SD yang introvert. Namanya tuh Mikage Teru. Mendengar teman-temannya main game yang pernah dia mainin, Teru berusaha nimbrung, tapi teman-temannya malah menertawakannya. Salah satu dari mereka malah bilang gini, lebih baik kau tahu diri. Yang mana itu ngebuat Teru langsung kena mental. Setelah mendengar perkataan tersebut, Teru merasa bingung mengapa mereka begitu tega berkata seperti itu. Padahal kan Teru hanya ingin berteman dengan mereka. Singkat waktu, 10 tahun setelah kejadian tidak mengenakan itu, sekarang Teru udah SMA, tapi Teru masih sama dengan yang dulu. Teru masih introvert dan jarang bergaul. Dia hanya menghabiskan waktunya cuma untuk bermain game. Lalu tiba-tiba seluruh murid di kelasnya heboh karena ada siswi populer bernama Saeoji Rei, putri cantik dari keluarga kaya raya dan dikagumi banyak orang. Berbanding terbalik dengan si Teru yang introvert takut. Teru berpikir ingin punya teman yang sehobi. Teru berbicara dalam hati, paling nggak punya teman gamer juga lumayan. Setelah beberapa waktu sepulang sekolah, Teru datang ke game center sendirian. Dan saking keasikannya bermain, Teru nggak sadar sekarang sudah jam 10 malam. Dia memutuskan untuk pulang. Pas mau pulang, Teru melihat ada seorang cewek main game sendirian. Teru mencoba menghampirinya. Dalam hati, ia tanpa sadar mulai mengomentari penampilan cewek tersebut. Mulai dari cara berpakaiannya yang sangat mencolok hingga kebiasaannya yang santai menyalakan rokok meski berada di tempat yang jelas-jelas dilarang merokok. Teru yang gak tahu apa-apa tiba-tiba jadi sasaran cewek tersebut. Cewek itu marah-marah karena selalu kalah saat bermain game. Cewek itu menghampiri Teru dan menyalahkan Teru. Cewek itu bilang, "Aku kalah gara-gara kamu." Teru hanya bisa pasrah. Tiba-tiba cewek itu melepaskan genggamannya. Lalu cewek itu pun pergi. Tanpa si cewek sadari, dompetnya terjatuh. Teru yang baik hati mencoba mengembalikan dompet milik si cewek. Tapi setelah dicari, dia terkejut karena ada seorang cewek SMA yang keluar dari gang sambil berlari. Karena Teru penasaran, dia mencoba melihat ke gang tersebut. Dan ternyata tanpa diduga, Teru melihat cewek tadi sedang menghajar 2 orang cowok. Dan ternyata cewek tersebut adalah Saeoji Rei. Teru sudah melihat kartu identitasnya pas dompet itu terjatuh. Dan cewek yang terlihat nakal itu adalah siswi yang paling populer dan pintar di sekolahnya. Dan siapa sangka cewek yang anggun di sekolah ternyata adalah seorang berandalan di luar sekolah. Keesokan paginya, Rei menyapa Teru. Tapi Teru lari karena dia merasa takut. Yang mana itu ngebuat Rei kesel dan menunjukkan sifat berandalannya. Rei mengancam Teru agar tidak menyebarkan kejadian yang kemarin. Lalu Teru mengaku bahwa dirinya tidak punya satupun teman untuk diajak bercerita. Mendengar itu, Rei sedikit kaget sebab Rei tidak percaya pada Teru. Karena Rei tidak mempercayai Teru, dia memutuskan untuk mengawasi Teru dari pagi hingga malam hari sampai dia bisa mempercayai Teru. Lalu Rei senyum-senyum nakal ke Teru dan Teru hanya bisa pasrah dan berkata, "Iya." Rei ternyata mengikuti Teru sampai ke game center dengan alasan untuk mengawasinya. Di sana Rei menyadari setelah mengawasi Teru seharian, ternyata benar dia tidak punya teman sama sekali. Setelah itu, Rei menantang Teru bermain game tersebut. Teru beralasan permainan menembaknya membosankan karena pistol gamenya rusak. Rei yang tidak percaya langsung menantangnya bertanding skor. Hasilnya, Teru menang telak karena dia terlalu bersemangat bermain berdua. Kalah telak membuat Rei mengamuk, menangis frustasi, dan merengek menuduh Teru curang. Layaknya anak kecil, Teru menyadari bahwa Rei bertingkah seperti ini karena selama ini tidak ada yang tidak bisa dilakukan Rei. Sambil setengah menangis dan gengsi, Rei langsung menuntut Teru untuk mengajarinya bermain game tersebut. Hubungan mereka berlanjut hingga seminggu kemudian, di mana mereka terlihat mulai terbiasa nongkrong bareng.
Sambil merokok, Ray sempat menawarkan rokoknya ke Teru. Saat Teru memberanikan diri bertanya sejak kapan Ray mulai merokok, Ray justru salah tangkap dan langsung bertanya balik dengan percaya diri. "Mikage-kun, kamu suka aku ya?" Teru pun langsung panik dan menyangkalnya. Lalu keesokan harinya, dua siswi tahu dari kelas A dan Miki merabrak seorang murid laki-laki yang dicap sebagai manusia suram. Mereka memperingati cowok tersebut untuk menjauh dari Saoji Rei yang dianggap sebagai idola sekolah. Mereka menyebut bahwa Rei aslinya adalah orang yang temperamental, kekanak-kanakan, dan gampang main tangan. Mereka menyuruh cowok tersebut untuk tahu diri. Meskipun diperingatkan untuk menjauh, cowok tersebut ternyata adalah Teru. Teru tetap menemui Ray di game center. Di sana, Ray terlihat sedang santai sambil merokok. Keduanya ternyata sering bertemu untuk berlatih sebuah permainan menembak. Dalam permainan tersebut, Ray berhasil mengalahkan Teru dengan skor tipis. Berbeda dengan peringatan teman-temannya yang menyebut Ray kasar dan temperamental, Teru justru memuji kemampuan Ray yang cepat belajar secara tulus. Hal ini membuat Ray tersipu malu dan tampak sangat menghargai kehadiran Teru. Teru merasa minder dan tidak pantas bersanding dengan Ray. Teru akhirnya memutuskan untuk memutus hubungan. Dia berkata kepada Ray, "Kamu gak perlu bersamaku lagi." Mendengar hal itu, Ray kaget dan merasa dikhianati. Sambil menangis, dia merasa Teru sama saja dengan orang lain yang hanya menilai dari luar tanpa tulus berteman. Ray pun langsung pergi meninggalkan Teru sendirian. Setelah Ray pergi, Teru mencoba bermain game menembak sendirian. Namun, tanpa kehadiran Ray yang biasanya seru dan kompetitif, game tersebut terasa hambar dan sama sekali tidak menyenangkan bagi Teru. Dia teringat kembali senyuman dan tawa lepas Ray saat mereka bermain bersama. Teru akhirnya menyadari betapa berartinya waktu yang mereka habiskan berdua. Sambil berlari menembus malam dengan air mata berlinang, batinnya berteriak bahwa bermain dengan Ray ternyata sangat menyenangkan saat kita berdua. Dia menyesal karena ketakutannya akan penolakan dan rasa tidak percaya diri justru menghancurkan satu-satunya tempat di mana Ray bisa menjadi dirinya sendiri dan menunggunya. Rasa frustasinya memuncak hingga dia memukul dinding jalanan sampai tangannya terluka dan berdarah. Ray yang sedang frustasi dan terluka setelah bertarung dikepung oleh sekelompok pria. Pemimpin mereka menyudutkannya dan menuntut ganti rugi, bahkan melecehkan Ray secara verbal dengan mengancam akan meminta bayaran dengan tubuhnya. Ray yang babak belur merasa putus asa. Tiba-tiba Teru datang menerobos hujan dan langsung menabrak salah satu cowok yang menahan Ray. Di tengah napasnya yang terengah-engah, Teru langsung memastikan keadaan Ray. Tanpa membuang waktu, Teru langsung meraih tangan Ray dan menariknya kabur berlari menembus hujan. Setelah berhasil kabur, kaki Ray terkilir akibat perkelahian sebelumnya. Teru dengan gentle langsung menggendong Ray. Emosi keduanya meledak. Ray meluapkan semua kepedihan hidupnya yang selama ini dia pendam sendirian. Dia merasa tidak ada seorang pun yang tulus menyayanginya atau melihat dirinya yang sebenarnya di balik topeng cewek populer. Takkan ada yang mengakuiku, takkan ada yang mencintaiku, takkan ada yang melihatku meskipun aku menunjukkan diriku yang sebenarnya. Selalu begini, selalu sendirian. Meski begitu, Teru tidak peduli dengan alasan tersebut. Sambil menggendongnya, Teru bertanya, "Apakah kamu benar-benar butuh alasan untuk menolong seorang teman?" Kata teman ini sangat memukul perasaan Ray. Teru meminta maaf dengan tulus atas ucapannya yang egois sebelumnya. "Kamu tidak perlu bersamaku lagi." Ray pun menangis haru di gendongan Teru, menyadari bahwa akhirnya ada seseorang yang benar-benar peduli padanya tanpa syarat. Mendengar ketulusan Teru, suasana mendadak jadi canggung. Untuk mencairkan suasana, Teru menawarkan sebuah game balap yang seru untuk mereka mainkan bersama. Ray yang tersentuh akhirnya mulai membuka diri. Dia meminta Teru menceritakan game itu besok siang saat jam istirahat sekolah. Menariknya, Teru yang biasanya minder dan selalu mengajak ketemuan sembunyi-sembunyi, sekarang dengan berani bilang, "Nanti aku yang bakal langsung datang ke kelasmu." Ray pun tersenyum tipis dan berkata dalam hati, "Rasanya bakal baik-baik saja kalau ada teman di dekatku."
Besok paginya di gerbang sekolah, Ray sukses bikin satu sekolah, termasuk Teru, terkejut. Dia datang dengan gaya kasual yang sangat berbeda dari image anak teladan biasanya, memakai jaket kebesaran yang longgar, rambut diikat manis, dan ada plester di lutut serta pipinya. Saat Teru yang kaget bertanya, apakah penampilan begitu di sekolah aman-aman saja? Ray cuma menjawab santai sambil tersenyum lebar. Kelihatan keren kan? Lalu Ray mendekat ke arah Teru sambil senyum tipis. Ray berkata, kamu sudah menjadikanku temanmu kan? Jadi kamu harus bertanggung jawab ya, ini janji. Teru yang mukanya langsung merah karena salting, dia langsung protes ke Ray. Kamu tahu gak sih jarak yang pantas antar teman? Di sini Ray cuma tertawa sambil menarik Teru masuk ke area sekolah. Cerita pun berakhir. Gua Pep, terima kasih.